ini adalah part ketiga dari ciri-ciri seorang cover narsistik. Bagi yang pertama kali hadir, kalian bisa lihat di playlist yang judulnya narsistik untuk mengecek video-video sebelumnya. Oke, langsung aja ya. Ciri-ciri narsistik part 3. Yang ke-17 ya. Seorang narsistik itu, biasanya mereka itu suka mengadu domba orang-orang di bawah dia. Bisa ngerti nggak ya? Jadi gini guys ya, contoh kasus saja biar kalian lebih gampang memahami. Di sebuah keluarga disfungsional, saya udah pernah nyinggung ya, anak emas, golden child, dan scapegoat, kambing hitam itu diciptakan oleh orang tuanya yang narsistik. Kenapa? Ada dua alasan. Salah satunya adalah supaya mereka itu bisa diadu domba. Ya kan? Ada satu sisi baik, satu sisi negatif. Itu dia yang ciptain. Ketika mereka berdua bertarung, misalnya, dua sisi itu bertarung, narsistik itu menikmati itu. Ya, sebagai kreatornya. Mereka di atas itu memperhatikan mereka bertarung, dan itu memuaskan ego mereka menjadi seseorang yang berkuasa untuk menggerakkan boneka-boneka milik dia. Ya, itu satu. Contoh lain adalah misalnya di kehidupan percintaan misalnya. Ya, kalian mungkin pernah lihat nih ya. Kita ambil contoh wanita lah. Wanita, seorang narsistik, kemudian dia melihat ada beberapa pria yang suka sama dia. Apa yang dia lakukan? Kalau misalnya wanita yang normal, biasanya sih mereka akan pilih salah satu dan kemudian menolak yang lain. Misalnya begitu ya. Atau misalnya, kalau seorang impet lebih lagi. Biasanya dia akan pilih satu, kemudian yang lain dia nggak mau. Dia akan katakan, kalian jangan mendekati saya lagi lah, saya udah punya gitu. Dalam arti mereka nggak pingin orang lain itu menderita buat dia. Tapi kalau orang narsistik itu, ketika dia tahu, misalnya ada beberapa pria yang mendekati dia, menyukai dia menikmati persaingan orang-orang itu. Dia menikmati, kalau bisa pun mereka diadu domba misalnya, dan dia senang gitu dengan hal itu. Dia menikmati ketika pria-pria itu bertarung buat dia, itu memuaskan ego dia bahwa dia adalah seseorang yang berkuasa, powerful. Dia bisa menggerakkan orang-orang di bawah dia itu untuk bertarung di bawah kendali dia. Ya. Yang ke-18 adalah seorang cover narsistik itu personalitinya bisa berubah-ubah. Ya. Dalam arti, biasanya kalau orang biasa tuh kita bisa melihat mereka tuh karakternya tuh pastilah, ya, dalam arti kita bisa prediksi dalam suatu keadaan apa mereka bisa akan bertindak seperti apa. Tapi kalau seorang cover narsistik itu mereka justru berbeda banget gitu, dalam arti mereka tuh, kita ngomongnya apa ya, bunglon kali ya. Jadi dalam setiap keadaan itu kita kadang bingung, dia bisa bersikap seperti ini, kadang bisa bersikap seperti ini gitu. Kita sendiri bingung memprediksi apa yang mereka akan lakukan di dalam suatu keadaan, karena kita nggak menemukan karakter yang pasti gitu ketika di dalam setiap interaksi mereka dengan orang-orang. Yang ke-19 ya, ini guys kalian mungkin bisa perhatikan ya. Kalau kalian detail, kalian mungkin bisa mengingat orang seperti ini. Gini, seorang cover narsistik itu, dia biasanya kan sangat suka memanfaatkan orang lain. Pokoknya meminta bantuan orang lain lah gitu. Tetapi cover narsistik ini ketika itu dibalik, ya, orang butuh bantuan dari dia, gitu ya. Walaupun itu orang sering bantu dia, biasanya cover narsistik itu nggak mau melakukan itu. Dan mereka akan mencari cara, secara diam-diam, bagaimana caranya mereka tidak harus membantu orang tersebut. Ya. Bahkan dalam hal sepele pun, misalnya mereka menjadikan korbannya itu misalnya, atau temannya dimanfaatkan dengan jadi teman bercerita, ya, teman curhat dan segala macam. Tetapi ketika dibalik, seseorang mau curhat ke dia misalnya, dia akan dengan segala cara, secara halus ataupun kasar gitu, dia nggak mau dengerin itu, mereka nggak mau dengerin curhat orang lain gitu. Dan itu berlaku di aspek-aspek yang lain. Ketika orang butuh bantuan mereka bisa menggunakan cara-cara agar mereka itu tidak harus melakukan itu. Dan seorang narsistik yang hebat itu biasanya mereka bisa melakukan itu dengan lebih halus dan korbannya itu nggak sadar gitu, bahwa mereka tuh selama ini dimanfaatkan, tetapi hubungannya itu cuma satu arah gitu ya. Sebenarnya kalau kalian tahu tentang ini, biasanya kalau kalian ingat memori-memori tersebut, mungkin kalian bisa menemukan orang-orang yang seperti itu. Yang ke-20 ya, guys, ini yang salah satu yang menurut gua mengerikan banget ya. Seorang narsistik itu biasanya punya muka dua. Ya, kita akan bilang ini narsistik yang sadis banget gitu. Dalam arti, di video yang judulnya Topeng Keluarga Disfungsional, gua udah pernah nyinggung ya, bahwa seorang narsistik, pelaku narsistik abuse di keluarga disfungsional itu, dari luar, ya, mereka tuh bisa bikin citra yang sangat bagus gitu. Aktif di kehidupan sosial, ya, berprestasi, akademik, dan lain-lain. Religius misalnya gitu.
mereka punya topeng yang sangat bagus gitu. Tetapi ya, ketika mereka kembali kepada korbannya, misalnya keluarganya gitu, atau pasangan gitu, mereka itu bisa berubah sangat drastis gitu. Mereka bisa berubah jadi monster yang luar biasa gitu. Nah ini mengerikan bagi korbannya. Kenapa? Karena ketika korbannya bercerita kepada orang lain bahwa mereka mengalami abuse, orang lain tuh nggak percaya. Kenapa? Karena si narsistik itu bisa menampilkan topeng yang sangat baik di depan orang lain. Ya, itu mengapa banyak korban-korban narsistik abuse itu sulit sekali lepas dari cengkeraman seorang narsistik. Karena ketika mereka meminta bantuan, orang lain itu tidak percaya. Karena itu kehebatan si orang narsistik itu dalam menampilkan dua wajah yang sama sekali berbeda. Yang ke-21, okay. Seorang narsistik ini biasanya mereka sangat emosional dan sangat pendendam bila ada seseorang yang bisa membuka topeng mereka. Jadi ketika misalnya ada orang yang mempertanyakan mereka, oke, kita ngomong dulu di keluarga disfungsional ya. Kalau ada anak yang berani mengkonfrontasi mereka atau melawan mereka dalam tanda kutip, mereka bisa jadi monster yang luar biasa. Kalau sebelumnya anak golden child disayang misalnya, ketika anak itu misalnya berontak, anak itu bisa ditwist, dibalik langsung dijadikan scapegoat. Ya, itu karena si narsistik itu sangat emosional gitu ya, sangat pendendam gitu ketika seseorang melawan mereka. Di kehidupan yang lain, ketika misalnya seorang temannya misalnya mengkonfrontasi dia akan kesalahan yang dia perbuat dan itu terbukti, ya, mereka bisa menjadi sangat emosional dan membabi buta dan menjadi sangat pendendam terhadap orang yang membuka topeng mereka tersebut. Karena ini sangat menyinggung ego dan pride mereka. Sebenarnya ini salah satu ciri bagaimana mengetes seorang tuh narsistik atau enggak. Ketika kita misalnya membuka topeng mereka, bagaimana? Kalau orang biasa mungkin tidak akan bereaksi seemosional itu ataupun sedendam itu. Gitu. Yang ke-22 adalah biasanya sih seorang cover narsistik itu seseorang yang materialistik. Ya. Materialistik itu berarti artinya orang yang mengejar kekayaan. Bukan berarti seorang cover narsistik itu biasanya kaya, bukan itu. Tapi mereka biasanya ya mengejar kekayaan lah. Biasanya sih orangnya begitu gitu ya, walaupun mungkin nggak selamanya. Dalam arti gini, karena kekayaan itu kan salah satu cara untuk agar seorang bisa dihormati kan, gitu. Makanya seorang cover narsistik itu bisa sangat luar biasa berjibaku gitu ya ketika berurusan dengan kekayaan misalnya gitu. Kan banyak itu ya kita kasus lihat seorang cover narsistik yang mengincar korbannya, pasangannya bukan karena cinta tapi karena kekayaan. Misalnya kayak gitu. Yang ke-23, ini lucu nih guys. Cover narsistik itu biasanya kan dia punya citra, dia berusaha membuat citra yang baik gitu ya, yang bagus lah. Pokoknya dari luar tuh kelihatan bungkusnya tuh bagus banget gitu ya. Tetapi kalau misalnya kalian bisa masuk sedikit ke dalam mereka gitu ya, mengetes mereka, biasanya tuh mereka tuh orang-orang yang punya pemikiran dangkal loh. Jadi gayanya mereka tuh biasanya kelihatan oke banget gitu ya, tetapi sebenarnya ketika misalnya kalian mengetes pengetahuan mereka gitu, atau misalnya kedalaman berpikir mereka gitu ya, atau misalnya kecerdasan emosional mereka, atau kalian berbicara hal-hal yang berat tentang hidup gitu misalnya, mereka biasanya nggak nyampe loh orang-orang dengan cover narsistik ini gitu. Kenapa? Karena mereka tuh sebenarnya nggak boleh dibilang sebenarnya orang-orang yang mementingkan bungkus, tapi sebenarnya isinya kosong. Ya, itu biasanya terjadi itu. Karena mereka nggak pernah fokus sebenarnya mengupgrade diri mereka. Itu mereka fokus hidup mereka tuh ya memanipulasi orang lain, ya mempergunakan orang lain. Mereka tidak pernah mengupgrade diri mereka. Dan yang terakhir, nah ini juga lucu sebenarnya. Seorang narsistik itu, tahukah kalian, mereka tuh selalu menganggap bahwa mereka itu korban. Ya, victim mentality lah namanya. Mereka tuh punya mental korban. Jadi mereka tuh punya ilusi gitu bahwa mereka tuh ya sempurna gitu ya. Mereka tuh bukan orang jahat gitu. Mereka bukan orang yang manipulatif. Jadi di dalam aspek kehidupan mereka tuh selalu berpikir bahwa ya saya ini korban gitu. Mereka tuh selalu begitu. Saya melakukan segala macam hal, manipulasi orang lain dan segala macam itu, posisi saya itu adalah seorang korban gitu. Mereka tidak pernah mau mengakui bahwa
mereka itu adalah seseorang yang mau memanipulasi orang lain, ya, orang yang selalu mempergunakan orang lain untuk kepentingan dia sendiri, orang yang memanfaatkan orang lain. Mereka nggak pernah mau mengakui itu. Kalau ditanya pandangan hidupnya, mereka selalu bilang bahwa saya ini ya korban. Selalu begitu. Dan kalian tahu nggak ya, sebenarnya gue mau kasih tahu sedikit buat kalian. Kalau kita memandang seorang cover narsistik, mereka tuh sebenarnya orang-orang yang punya kekosongan jiwa loh. Ya, sebenarnya kalian tuh kalau lihat cover narsistik itu kalian bingung sendiri loh. Kalian bisa lihat bahwa ini orang tuh sebenarnya kosong gitu. Mereka tuh mencari sesuatu untuk mengisi diri mereka, kekosongan mereka. Tapi mereka nggak tahu apa yang mereka cari. Dan kita pun nggak tahu gitu. Kita mau kasih apa buat ini orang supaya mereka tuh berhenti untuk hidup secara manipulatif seperti ini. Mereka punya kekosongan yang nggak bisa, mereka tidak tahu mau isi dengan apa. Ya, emptiness lah, kita bilang emptiness, kekosongan itu. Nah, itu yang biasa kita banyak lihat di seorang narsistik sebenarnya. Kalau kalian sudah bisa mengenali bahwa seseorang itu adalah seorang narsistik. Cukup banyak yang gue bagikan. Tidak mudah mengenali seorang cover narsistik, tapi mudah-mudahan video-video ini bisa berguna buat kalian ya. Kita masih akan bahas lebih banyak tentang narsistik di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.